Let's talk about diskriminasi. Kali ini kita akan ngobrol sedikit bahas tentang diskriminasi khususnya yang dialami oleh pecandu narkotika. Seperti kita tahu ya, apa sih label atau stigma yang diberikan masyarakat pada pecandu narkotika? Bisa kita hitung, bisa kita sebutin: sampah masyarakat, orang-orang tidak berguna, apalagi nyusahin orang, bisanya bikin jengkel. Sebenarnya apa yang menyebabkan pecandu narkotika di stigma semacam itu? Padahal kalau dilihat dia menggunakan narkotika, dia pakai duit sendiri, beli-beli sendiri, ganggu masyarakat nggak sih? Iya, ada beberapa dampak dari penggunaan narkotika yang memang mengganggu fungsi sosial, sistem sosial gitu ya. Mungkin ada yang bikin rusuh, tapi itu balik lagi dari karakternya orang-orangnya sendiri gitu. Nggak bisa digeneralisir, nggak bisa disamain. Tapi dengan adanya pelabelan jadi disamain semua pengguna narkotika adalah apa yang paling berat, ada dibilang kriminal, karena di situ ada aspek melanggar hukum dari penggunaan narkotika. Diskriminasi sendiri timbul di masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat, karena ketidaktahuan lingkungan sekitarnya, ketidaktahuan keluarga, ketidaktahuan bagaimana cara menangani pengguna narkotika, bagaimana cara supaya bisa membuat pengguna narkotika ini berdaya atau berguna bagi masyarakat. Ketidaktahuan itu menimbulkan adanya pelabelan, menimbulkan adanya tadi diskriminasi ya. Ketidaktahuan itu disebabkan oleh nggak adanya edukasi. Mungkin ada, tapi yang kita lihat edukasi selama ini tentang pengguna narkotika, tentang narkotika seperti apa? Seperti apa? Kita sering lihat baliho-baliho yang dipasang di pinggir-pinggir jalan besar gitu. Isinya lebih banyak menakut-nakuti. Menggunakan narkotika itu dosa. Menggunakan narkotika itu tidak berguna. Ya, semacam-semacam itulah yang sering kita lihat. Efektif nggak edukasi semacam itu? Apakah dengan adanya edukasi baliho semacam itu bikin orang jadi berhenti pakai narkotika? Faktanya enggak. Tetap aja ada orang pakai narkotika. Karena apa? Secara psikologis, secara orang semakin dilarang, apalagi sudah merasakan efek enaknya, efek euforianya, dia akan semakin cari-cari alasan, cari-cari tempat, cari-cari barang buat dipakai. Kalau tidak ada fungsi kontrol, fungsi sosial dari masyarakat, tidak ada jaminan dari masyarakat untuk menerima pengguna atau pecandu ini, ya dia pecandu, dia punya masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya selamanya diskriminasi itu akan tetap ada. Tidak ada orang yang minta dilahirkan sebagai pecandu. Tidak ada orang yang bercita-cita nih, anak kecil ditanya cita-citanya apa? Udah pasti cita-citanya bagus-bagus ya, tinggi-tinggi, jadi dokter, jadi insinyur, sarjana teknik, mungkin sekarang arsitek. Nggak ada orang yang anak kecil nih, anak TK ditanya, kamu cita-citanya apa? Pecandu. Nggak ada. Jadi kenapa mereka sampai jadi pecandu? Ya itu bukan salah personal aja sih, bisa dibilang itu kesalahan kolektif. Masyarakat, negara ikut bertanggung jawab kenapa orang-orang ini jadi pecandu. Dan setelah udah kejadian nih orang jadi pecandu, banyak orang jadi pecandu, apa penanganannya? Apakah dengan menakut-nakuti masyarakat supaya, karena dampak dari menakut-nakuti ini adalah tidak diterimanya sekelompok orang ini di lingkungan masyarakatnya. Padahal kalau mau dibilang, banyak kok pecandu, pengguna narkotika yang berdaya gitu. Mereka menghidupi dirinya sendiri, mereka nggak nyusahin orang. Intinya edukasi itu perlu. Dan edukasi semacam apa? Kita harus pilih-pilih nih. Jangan sampai edukasi yang kita kasih, maksud pemerintah mungkin edukasi, tapi malah menimbulkan stigma dan diskriminasi. Soalnya banyak sekali kejadian bahwa orang hanya menyerap mentah-mentah informasi yang ada sepotong-sepotong. Jadi ketika informasi itu tidak diberikan secara utuh, jangan harap itu akan jadi bahan edukasi.
Dan selama masyarakat tidak teredukasi, stigma dan diskriminasi akan tetap ada. Mungkin stigma dan diskriminasi ini tidak hanya dialami oleh pecandu narkotika, pengguna narkotika, tapi pada kelompok-kelompok masyarakat marginal yang lain yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan hukum yang ada di negara. Jadi apa kira-kira yang bisa melawan diskriminasi? Kita simpulkan di sini, ya cuma edukasi yang bisa melawan diskriminasi. Bagi orang-orang yang punya cita-cita edukasi atau memang bergerak di bidang edukasi, bisa dong pilih-pilih apa sih yang cocok buat kultur masyarakat kita, apa sih yang cocok buat kelompok umur tertentu. Sih saya bukan ngajarin ya, cuman berbagi aja karena risih sih ngelihat, oh ya, banyak dari dampak edukasi yang diberikan itu justru menakut-nakuti, justru menimbulkan stigma yang akhirnya itu tidak menyelesaikan masalah. Semakin orang bermasalah ini dijauhi, semakin gak akan ketemu jalan keluarnya. Harusnya dipikir bareng-bareng, duduk bareng gimana cara mengatasinya, supaya yang kena masalah ini tidak semakin terjerumus lebih dalam, tidak semakin susah hidupnya, tidak semakin merugikan orang banyak. Contoh-contoh diskriminasi dikeluarkan dari sekolah. Berapa banyak kejadian siswa sekolah yang pakai narkoba, pakai narkotika dikeluarin dari sekolah. Apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Dia jadi kehilangan hak untuk belajar. Dikeluarin dari sekolah, otomatis dia harus cari sekolah lain. Apakah akan diterima di sekolah lain? Belum tahu juga, karena track recordnya dia pengguna narkotika. Bagaimana menanganinya? Harusnya sekolah punya mekanisme bagaimana jika siswanya ketahuan pakai narkoba atau terbukti pakai narkoba selama tidak terlibat masalah hukum, mungkin jadi bisa dialihkan ke konseling, rehabilitasi. Banyak sekarang cara-caranya, tidak asal dikeluarkan dari sekolah. Itu salah satu bentuk diskriminasi, mengeluarkan dari sekolah, karena nih anak jadi kehilangan hak-haknya. Apalagi usia sekolah nih masih usia anak-anak nih. Atau contoh lain lagi di dunia pekerjaan, berapa banyak perusahaan yang menerima orang yang pernah pakai narkoba, pernah pakai narkotika. Pernah ya, dalam arti sudah berhenti nih. Bayangin aja, berhenti dari penggunaan narkotika itu susahnya setengah mati. Setelah berhenti, orang masih gak percaya, lingkungan pekerjaan masih gak mau nerima. Padahal gak selamanya nih pengguna narkotika, apalagi sudah berhenti, gak bisa kerja. Orang udah berhenti dari penggunaan narkotika, dia bisa balik. Dia banyak belajar, punya skill, dan mungkin secara kecerdasan dia gak kalah sama orang-orang lain yang mungkin sekolahnya bener. Bukan berarti pengguna narkotika sekolahnya gak bener ya, banyak juga yang sekolahnya bener dan beres. Jadi itu gak bisa jadi alasan untuk tidak menerima di pekerjaan, atau dikeluarkan dari pekerjaan, atau didiskriminasi di lingkungan pekerjaan karena dia pernah menggunakan narkotika. Jadi banyak sih contoh-contoh diskriminasi. Jangankan di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, kadang di lingkungan rumah nih, di lingkungan keluarga, pernah pakai narkotika, pasti pernah ngerasain gimana susahnya dapat kepercayaan balik dari orang-orang rumah, dari keluarganya, bahwa dia udah beda nih, udah berhenti menggunakan narkotika, berarti perilakunya udah gak sama ketika dia menggunakan narkotika, menggunakan narkoba. Berubah itu suatu hal yang susah, dan itu masih harus ngadepin diskriminasi masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat gak tahu kalau orang pernah menggunakan narkotika itu bisa berubah. Orang yang pernah menggunakan narkotika masih punya potensi-potensi, masih bisa kerja, masih bisa sekolah, masih bisa belajar. Orang nggak tahu karena nggak, ya informasinya minim sekali tentang itu. Dan jika ada informasi edukasi disampaikan oleh orang-orang yang nggak ngerti tentang dunia itu, jadi dampaknya akhirnya stigma, malah jadi menghakimi orang yang pernah pakai narkoba. Menghakimi orang yang pernah pakai narkoba itu artinya dia nggak bisa apa-apa. Artinya, oh iya nih, dia nih bisanya cuma mabok aja,
bisa kerja. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Dalam penggunaan narkotika, ketika dia masih pakai, dia masih terpengaruh jenis drugs yang dipakainya. Jadi semua karakternya, perilakunya itu mengacu pada efek dari obat-obatannya. Tapi ketika udah berhenti, udah clean, udah bersih, ya udah dia bisa balik ke fungsi normalnya sebagai manusia yang seperti yang lainnya gitu. Kerja bisa, sekolah bisa. Jadi nggak ada alasan buat mendiskriminasi orang-orang yang pernah pakai narkotika nih untuk nggak terima kerja, atau dikeluarin dari sekolah, atau nggak terima di sekolah, atau nggak diterima di keluarga bahkan, karena semua orang bisa berubah. Dampak diskriminasi itu buat tiap orang beda-beda. Buat mereka yang bisa menerima, oh ya, didiskriminasi semacam ini, oke, bisa jadi semangat untuk membangun. Tapi sebaliknya ada beberapa karakter orang tertentu yang ketika dia memperoleh perlakuan diskriminasi, dia justru akan depresi, dia akan nggak bisa ngapa-ngapain, dia akan menyalahkan dirinya sendiri, padahal itu nggak bagus juga. Yang harus kita lihat di sini, apa sih hubungannya diskriminasi sama edukasi? Edukasi itu penting, karena kalau nggak ada edukasi, orang akan selamanya nggak tahu dan akan selamanya tetap menghakimi dan mendiskriminasi orang yang berbeda dari apa yang mereka anggap normal. Dan edukasi semacam apa yang bisa diterima? Ya, satu, edukasi yang nggak menakut-nakuti. Kedua, edukasi yang menyeluruh, jadi nggak sepotong-sepotong. Yang menyeluruh aja kadang diterima sepotong-sepotong. Contohnya banyak berita-berita hoax. Contohnya semacam itu. Orang nerima berita setengah, disampaikan lagi seperempat, oleh yang dengar lagi disampaikan lagi setengahnya, jadi seperempat, seperdelapan. Akhirnya nggak nyampe. Gimana biar edukasi itu nyampe ke orang yang ingin kita bagi informasi? Yang pertama sih, jangan setengah-setengah itu tadi. Sampaikan apa yang kita tahu, sampaikan apa yang kita alami, sampaikan apa yang kita bisa. Yang kedua, dalam menyampaikan edukasi, setidaknya libatkan orang-orang yang pernah mengalami. Mereka kan bisa cerita lebih banyak, mengalami diskriminasi, mengalami apapun itu, dihakimi oleh masyarakat, dampaknya seperti apa, itu akan lebih bisa diterima. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan culture-nya. Kalau masyarakatnya tertutup, tidak mau terbuka, gimana caranya membuka pikirannya dulu. Jangan langsung dikasih tahu informasi yang akan kita jejalkan gitu, orang nggak akan terima. Yang ada jadinya ya itu, jadi nerimanya setengah-setengah, lalu menghakimi, kan jadi itu akan merugikan banyak pihak, terutama di si korban yang diskriminasi ini. Jadi itu obrolan kita kali ini tentang diskriminasi ya. Penutupnya sih apa ya? Ya, hanya edukasi yang bisa melawan diskriminasi. Tetap lihat terus, jangan lupa like, subscribe,